Halo Sobat Hires, welcome back to Hi Podcast. Jadi kenalin aku Aya yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol nih, bincang-bincang santai seputar di Hi Podcast ini. Tapi nanti aku di sini nggak sendirian, aku bakal ditemenin sama Kak Almas Naifatus Zuhro yang merupakan seorang mahasiswi Hubungan Internasional Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2020. Nah, jadi Kak Almas ini tuh merupakan mahasiswi yang aktif di bidang non-akademik. Nah, khususnya di bidang beauty pageant dan modeling. Halo Kak Alma, selamat datang di Hi Halo. Podcast. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik banget ya hari ini. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Kak, kesibukan Kak Almas akhir-akhir ini gimana Kak? Apa aja? Mungkin bisa diceritain juga. Oke, terima kasih ya buat waktunya. Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini ya karena mahasiswa akhir ya. Jadi fokusnya ke skripsi dulu nih. Oh. Yang lain ya nanti dulu. Iya. Tapi kalau misal kadang ada yang ngambil job kayak modeling Oh. atau buat news make up kayak gitu. Tapi enggak sebagai job tetap aja. Oh, gitu. berarti kesibukan yang paling utama akhir-akhir ini tuh ya ngerjain skripsi ya. Iya, Oke. betul. Semangat ya Kak buat ngerjain skripsinya, semoga cepat selesai. Amin, Amin. thank you ya. Dan buat sobat hires juga yang lagi ngerjain skripsi juga nih, semangat ya, semoga cepat selesai dan dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, jadi mungkin kita langsung aja nih Kak ya. Jadi kan aku juga sempet nih kayak ngepoin Instagramnya Kak Almas itu, kan aku ngeliat kayak keren banget gitu kan, kayak aktif. Iya, kayak aktif di modeling dan beauty pageant gitu. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Almas, gimana sih Kak awalnya Kak Almas itu bisa tertarik buat terjun di dunia modeling dan beauty pageant ini? Apa sih yang memotivasi Kakak gitu buat terjun di dunia ini? Atau Kak Almas punya role model gitu yang buat Kakak kayak yang, ih aku pengen nih ikut ini gitu? Oke, jadi awal mula banget aku ikut terjun ke dunia pageant. Iya. Itu karena aku tertarik ya. Awalnya cuma lihat-lihat kan banyak yang disiarin di televisi ya, kayak Putri Indonesia, SCTV atau dulu ada yang aku masih inget banget karena ajang ini aku pengen ke pageant, yaitu Putri Muslimah kalau nggak salah ya itu dulu. Nah, karena itu aku tuh merasa bahwa kok bisa ya ada wanita, ada cewek representatif kita semua yang sekeren ini, nggak cuma bawa namanya sendiri, tapi dia bawa nama provinsinya. Itu kayak, it's amazing for me. Kalau aku bisa di sana, kenapa enggak? Jadi aku termotivasi dari situ. Sebelumnya kalau join ke pageantnya sendiri, aku tuh masih ragu ya awalnya. Cuma banyak dari teman-teman aku, lingkungan di sekitar itu yang bilang, kamu pasti model ya? Kayak gitu, jadi kayak kenapa nggak kita wujudin? Iya, benar. Gitu. Oke. Jadi ya mungkin dari doa mereka juga ya, omongan-omongan itu tadi yang bikin aku semangat. Jadi terjunlah di pageant. Oke, jadi dari awal kayak ngeliat di televisi ya Kak, kayak yang, Betul. ih kayaknya seru, kayaknya dapet dukungan juga nih dari lingkungan yang mendukung Kakak buat terjun di sini. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, gimana sih, boleh nggak Kakak ceritain gitu pengalaman pertama Kakak mengikuti pageant atau modeling ini tuh gimana Kak pengalaman pertamanya? Oke, yang pertama aku tuh suka cari-cari info ya. Kira-kira apa aja yang bisa aku masukin gitu. Apalagi aku awam banget di pageant dan pasti susah kan kalau ya pertama kali melangkah ya gitu, nggak ada pengalaman sana sini. Terus diri sendiri juga. Jadi susah banget nih. Awalnya coba-coba itu ikut di ada Putri Pariwisata. Cuma karena aku tuh ragu sama diriku sendiri, jadi mungkin juga belum rezekinya ya, belum aku ambil. Terus yang kedua di Putri Kebudayaan. Alhamdulillahnya aku masuk. Soalnya ya karena aku suka banget budaya ya, apalagi di Jogja ini. Kenapa sih nggak kita bawa aja nih budaya Jogja di Putri Kebudayaan, pasti keren banget kan? Iya, betul. Oke, nah tadi kan juga Kak Almas sempat nyinggung soal Putri Kebudayaan ya Kak. Nah, seperti yang kita tahu juga Kak Almas ini juara ya Kak di Putri Kebudayaan kalau boleh tahu? Iya, alhamdulillahnya dapat juara tapi di DIY. Oh, di DIY. Alhamdulillah. Nah, ya. kalau boleh tahu Kak, boleh nggak sih diceritain ini soal
Putri Kebudayaan itu tuh tentang apa sih Kak? Mungkin dari Sobat Hires nih ada yang tertarik juga nih mau ikutan Putri Kebudayaan DIY. Mungkin bisa berbagi juga Kak, kayak apa sih Putri Kebudayaan itu? Oke, sekalian promosi Ya kali boleh, ya. boleh banget buat promosi. Barangkali ada yang mau ikut kan? Nah, ini juga kayaknya masih dibuka sih ya. Iya, Langsung kepoin aja ke IG-nya. cus. Jadi kalau Putri Kebudayaan sendiri itu kita fokus ke ya sebagai titel ya, seperti namanya yaitu ke kebudayaan. Jadi siapa lagi kalau bukan kita gitu yang mengangkat, yang melestarikan budaya kita gitu. Jadi dibentuklah Putri dan Putra Kebudayaan. Sebenarnya Putri dan Putra Kebudayaan itu nggak cuma di DIY tapi di Oh, seluruh Indonesia. seluruh Itu Indonesia ada, ya jadi. betul. Jadi nanti ketika di nasional kita mempresentasikan provinsi yang kita bawa. Oh iya iya ya. Jadi ada yang dari Lampung, NTB, NTT, dari seluruh Indonesia. Um, Kita ketemu di nasional, kita kompetisi, dan kita membawa ini DIY. Kalau aku ya DIY. Jadi aku merepresentasikan DIY itu kayak gimana. Dan Putri Kebudayaan sendiri itu udah kerjasama ya, atau udah diakui sama Kemenkraf dan juga Kementerian Kebudayaan. Jadi susah aja sih kalau kataku kalau mau daftar ya, soalnya selain nambah wawasan kita sendiri, kita juga ikut melestarikan budaya tadi. Jadi sayang banget kalau kita punya budaya yang sekeren-keren ini ya, tapi nggak dilestarikan. Takutnya apa? Kesaing sama budaya asing. Bener banget. Padahal Indonesia juga sekeren itu. Iya bener banget Sobat Hires, kan kita juga tahu kan kayak yang budaya-budaya Indonesia nih banyak banget. Di Jogja juga kan banyak gitu budaya-budayanya gitu. Kalau boleh tahu juga nih Kak, kan ini kan Kak Almas kan ikutnya Putri Kebudayaan kan. Apa sih Kak yang kayak melatar belakangin Kak Almas gitu, kayak yang kepengen ikut kebudayaan ini? Mungkin selain melestarikan kebudayaan Indonesia itu ada nggak kayak alasan lain gitu? Mungkin karena dari aku pribadi, aku suka banget berbudaya ya. Oh ya. Aku suka sekedar lihat apa sih kayak pagelaran wayang atau mengunjungi museum. Itu kan simpel banget yang kita bisa lakuin, tapi itu berdampak besar gitu. Jadi dari itulah terus ketemu nih ada Putri Kebudayaan ya. Kenapa aku nggak ikut join gitu? Apalagi latar belakangku yang emang suka banget, suka itu sama budaya Indonesia. Oke, berarti Kak Almas ini bisa nari-nari gitu, yang nari daerah itu? Aduh, maaf banget ya teman-teman. Oh. Oke. Soalnya kaku banget badannya, nggak mampu. Nggak apa-apa, tapi yang penting model. Alhamdulillah ya. Oke Kak, tadi kan Kak Almas juga udah ceritakan kayak pengalaman Kak Almas ikut Putri Kebudayaan DIY dan juga mewakili DIY di ajang nasional juga. Nah aku mau nanya nih Kak, pasti kan namanya kita ikut lomba gitu kan Kak, pasti ada namanya tantangan gitu. Nah apa sih tantangan terbesar bagi Kak Almas gitu, yang Kak Almas hadapi pertama kali ikut lomba ini Kak? Oke, yang pertama adalah tantangannya sebenarnya dari diri aku sendiri. Aku orangnya tuh insecure parah. Jadi aku gampang banget insecure karena aku merasa bahwa dulu diri aku tuh nggak seperti sekarang ini. Aku merasa dulu aku tuh kurang banget, apalagi dari segi fisik ya. Jadi ya banyak, nggak 1-2 orang yang mandang aku cuma sebelah mata. Iya, jadi dari situ juga aku ingin buktiin ke semua orang, ya kalau aku bisa tampil di depan kalian berarti aku bisa matahin perspektif yang kalau cantik itu nggak cuma dari luar. Bener, cantik bukan dari luar tapi dalam juga. Betul. Jadi insecure itu yang pertama. Aku tuh sering banget ya, bahkan sampai sekarang pun kadang ada momen dimana aku tuh masih sering ngerasa insecure gitu. Entah karena apa gitu ya, tapi ada aja yang bikin insecure. Dan menurut aku itu tantangan terbesar sih ya, karena nggak dari faktor eksternal, tapi faktor internalnya juga. Karena kalau mau membunuh kayak gitu, hal-hal seperti insecure dan lain sebagainya, kalau bukan diri kita itu siapa lagi? Bener banget. Itu susah banget buat dibunuhnya, tapi alhamdulillahnya teratasi karena ya tadi sih banyak dukungan dari lingkungan, teman-teman, terus pasti orang tua ya. Jadi kayak aku pengen ngebuktiin aja kalau ini loh yang kalian anggap remeh dulu tuh
aku bisa setinggi ini sekarang, bukan tinggi badannya juga ya. Aku bisa kayak gini di kayak posisi sekarang. ini. Jadi aku pengen ngebuktiin juga kalau kita cantik itu nggak cuma dari fisik, tapi attitude, benar. inner beauty, Benar. brain itu penting banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen jadi pageant atau apa, kalian modal cantik aja, iya itu emang perlu, tapi inget yang yang lainnya nih jangan lupa, beauty, brain, and behavior. Itu perlu banget, karena apa? Percuma kita cantik tapi kita nggak bisa beradaptasi sama orang lain. Percuma kita cantik tapi kalau kita nggak bisa menempatkan diri, kita nggak ngerti lingkungan sekitar, kita nggak bisa membawa diri. Jadi itu juga salah satu itu hal ya, penting ya. yang kudu diperhatiin juga. Oke, itu ya. Jadi sobat Hires, believe in yourself, anything is possible. Jadi jangan takut gitu buat mencoba. Ini kan tadi Kak Almas bilang sempat insecure ya, Kak. Itu juga jadi tantangan terbesar Kak Almas. Aku juga pernah insecure, Kak. Mungkin sobat Hires juga pernah nih kan merasakan insecure juga. Kalau boleh nih Kak, gimana sih cara Kak Almas itu buat ngelawan insecure itu, Kak? Kalau aku sendiri, aku memperbaiki yang kurang dari aku ya. Kayak misal lebih ke mindset juga sih ya. Aku dulu tuh selalu mempunyai pikiran kayak gini, cantik itu putih. Standar Indonesia kayak gitu. Benar, Indonesia banget. Sampai sekarang pun kadang masih ada yang memikir seperti itu. Cantik tuh putih gitu kan. Terus aku kayak tersentil nih. Orang aku yang gini aja bisa cantik, kenapa harus putih bener. Gitu. Jadi apa yang kurang dari aku, misal kalau dari segi penampilan kayak warna kulit dan lain-lain, aku nggak bisa ubah, tapi aku bisa nonjolin yang lain. Apa? Mungkin dari segi muka. Jadi di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Entah aku belajar make up atau gimana yang sesuai sama aku. Jadi dari situ sedikit demi sedikit kekurangan yang buat aku insecure itu teratasi gitu. Mungkin sampai dikit-dikit kebablasan ya, jadi narsis apa gimana, nggak apa-apa. Dikit-dikit. Oke, tadi kan juga Kak Almas kan kita tahu kan ikut Putri Kebudayaan ini kan pasti juga ada persiapannya kan Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana sih Kak persiapan yang Kak Almas lakukan ini buat selama mengikutin kontes ini Kak? Kalau persiapan sendiri itu banyak banget ya. Ada yang namanya video advokasi, itu advokasi apa yang kita tawarkan, yang kita bawa. Kalau aku salah satunya itu apresiasi karya. Apresiasi. Jadi itu aku kan suka banget ke museum, suka lihat seni-seni gitu. Nah, aku dari perjalanan aku di melihat seni-seni kayak gitu, di situ aku mikir kayak nggak banyak orang-orang yang tertarik ke seni tadi. Nah, kalau enggak kita yang mempublikasi atau memperlihatkan semua orang, itu siapa lagi gitu. Jadi mungkin dengan kita datang ke pameran seni itu bisa bikin mungkin atau pelukis atau yang punya karya gitu ya, seniman, sebenarnya tuh merasa bangga, merasa kayak oke, karyaku dihargai. Iya, benar banget. Jadi itu little things yang kita anggap sepele banget, tapi itu berharga buat orang lain. Jadi dari situ sih. Iya, itu dampaknya juga besar kan Kak. Terus selain itu persiapan pasti ya kita butuh gaun ya. Iya, benar. Baju-baju kayak gitu. Terus penampilan bakat mungkin ya. Karena aku bingung mau ngapain, akan nggak lulus sama sekali nih ya, maaf. Jadi bermodalkan suara, mungkin aku bisa nyanyi. Jadi Kak Almas ini bisa nyanyi? Enggak juga sebenarnya. Kalau nyanyi lagu anak-anak Jawa atau gimana, ya bisa lah dikit ya. Mungkin boleh dicoba sedikit? Aduh, lagi error. Jadi lagi error. Gak apa-apa, next ya. Lagi bilok ya, maaf. Oke, mungkin persiapannya itu ada nggak sih kayak Kak Almas nyari mentor atau apa, atau latihannya itu sendiri gitu kan? Gitu Kak? Oke, jadi kalau mentor, alhamdulillah aku ada ya kenalan. Jadi
Putra Kebudayaan tahun 2019 atau 2020 itu ngebantu aku banget. Jadi aku diajarin kayak Almas kamu harus gini. Dan yang terpenting itu diajarin gimana cara aku menghancurkan insecure aku tadi. Jadi dia tuh bener-bener ngebangun mental aku. Jadi itu yang bener-bener aku nggak bisa lupain sampai sekarang ya. Soalnya ya ternyata itu seperlu itu, apalagi di beauty pageant ya. Bener. Kalian harus persiapin satu mental. Perlu. Iya, jadi sobat hires yang mau terjun ke dunia pageant harus siap mental ya. Iya. Oke Kak, lanjut ya Kak. Jadi aku mau nanya juga nih Kak. Tadi kan juga Kak Almas bilang bahwa Kak Almas itu mendapat dukungan juga dari orang-orang terdekat, dari keluarga dan teman-teman. Aku juga mau nanya nih dari lingkungan kampus. Mungkin aku mau nanya sejauh mana sih pihak prodi, dosen ataupun kampus itu membantu dalam karir atau kegiatan kontes yang Kakak ikutin ini? Alhamdulillahnya kalau dari dosen ya. Iya. Kalau dari dosen mendukung banget. Bahkan aku pernah kan ke kelas nih, ada yang mention salah satu dosen, kalau nggak salah waktu itu Budian ya. Oh Budian. Itu mention kayak, oh kamu yang ikut Putri Kebudayaan ya, selamat. Wah. Itu ada perasaan bangga, seneng, bangga. Oke, aku ternotis ternyata kayak gini ya rasanya, itu benar-benar membanggakan sekali. Apalagi kemarin tuh ada UMY Fashion Parade ya. Oh, kalau kalian nonton yang di UMY Music Fair atau apa namanya judulnya, pokoknya apa itu ya? Aku juga lupa. Iya, maaf ya. Maaf ya. Dilihat di akun IG UMY ya teman-teman. Atau ngeliat di akun IG kakaknya juga boleh. Oh iya, ada juga. Iya, boleh ya di Almas di bawah ini. Boleh sekali di-follow. Nah, itu kita tuh difasilitasi ya ternyata untuk kita catwalk. Kita menampilkan baju-baju dari para desainer. Terus kita bawakan di panggung yang semegah itu. Itu benar-benar honor buat aku ya. Benar-benar apa ya? Aku terkesan banget karena UMY menyediakan hal yang sebegitu kerennya. Dan mungkin kampus lain nggak ada yang kayak gitu. Jadi UMY dengan branding Islami kita ya kan, mengadakan fashion parade itu keren banget. Iya, keren banget. Maksudnya juga UMY juga mewadahi gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang bukan non akademik, akademik aja tapi buat non akademik juga gitu. Keren banget sih. Oke, aku juga mau nanya nih Kak, kan bisa dibilang Kak Almas ini kan aktif di bidang non akademik, dari modeling, terus pernah ikut Putri Kebudayaan, terus juga tadi kan sempat bilang ada job lain ya, maksudnya kesibukan yang lain selain ngerjain skripsi. Nah kalau boleh tahu nih Kak, selama sebelum ngerjain skripsi juga pasti kan ada kesibukan lain juga. Nah, aku mau tahu deh gimana sih cara Kak Almas itu membagi waktu gitu, Kak, antara kuliah terus dan kesibukan Kak Almas lain seperti jadi model gitu. Gimana sih Kak cara-caranya? Oke. Karena kita kuliah kan ada terjadwal ya. Iya, benar. Jadi di hari apa, di jam apa kita udah tahu. Dan kita ngambilnya pasti di hari kosong. Kalau mau apa ya, kayak ikut organisasi atau jalan-jalan. Nah, aku menggunakan waktu tadi, jadi memanfaatkan waktu yang kosong buat aku sampingan-sampingan kayak gitu. Jadi akademik jalan, non akademik juga jalan. Jadi pinter-pinter ngebagi waktunya di situ. Nggak semuanya, kalau aku sendiri nggak semuanya aku fokusin ke akademik, karena aku juga perlu entah itu relasi, penunjang juga. Bener, atau mungkin apa ya, ya yang lain seperti iya, kegiatan itu di luar kampus juga. Soalnya nambah pengalaman juga. Iya, bener banget. Jadi bagi waktunya itu tadi aku ngambil kesempatan-kesempatan yang kosong di hari-hari yang aku nggak kuliah. Selagi masih muda ya Kak, kita harus ngambil peluang sebanyak mungkin gitu, memanfaatkan waktu yang ada. Iya, betul. Kan kapan lagi ya? Iya, bener, mumpung masih muda ya. Semangat sobat hires. Mumpung masih kuliah juga. Jadi
gunain waktunya tuh sebaik mungkin. Karena kalau kalian udah terjun ke dunia kerja kan belum tentu dapat kesempatan yang sama waktu kita kuliah. Jadi selama kita kuliah, kalau kalian pengen cari pengalaman-pengalaman baru, entah itu buat perbaiki CV atau buat ya sekedar nambah pengalaman, kalian harus ikut juga gitu loh. Benar. Jadi tadi sih jangan lewatin kesempatan aja. Benar. Jadi itu semua balik lagi ke kita ya Sobat Hires. Oke Kak, aku juga mau nanya nih, gimana sih Kak pengaruh kegiatan di luar kampus dan non-akademik, khususnya beauty pageant yang Kakak ikutin ini, itu tuh gimana sih mempengaruhi kehidupan pribadi Kak Almas? Jujur ya, itu sangat pengaruh. Karena apa? Kita di beauty pageant itu diajarin gimana kita look di depan orang lain, bukan looknya bermake up atau fashion, enggak cuma itu, tapi gimana cara kita duduk, gimana cara kita mungkin boleh diajarin Kak cara duduk yang baik ala beauty pageant. Aduh, gimana ya? Mungkin Sobat Hires juga mau praktek ini. Sebenarnya lebih kayak, aduh kamu juga ikut. Iya, jadi boleh. Kan iya boleh sekarang belajar gitu Kak. Jadi kayak kalau kita misal kita jalan pun kita nunduk, itu nggak bagus sih. Oh, kenapa itu? Karena kalau aku sendiri, dengan aku pede, dengan aku tegak atau apa jalannya, itu orang-orang bakalan notice, oke, ini orang cantik gitu. Bukan cantik karena segi fisik atau gimana, tapi cantik, ada auranya. Iya, pasti karena dia orang kayak gitu. Percaya sama dirinya gitu. Betul. Jadi selain tadi, kita benar-benar diajarin gimana cara manage waktu, terus attitude sih yang penting. Oke, berarti dari keseharian juga mungkin dari cara duduk dan jalan, terus attitude juga itu yang bisa dibilang kayak ngebentuk Kak Almas juga sampai sekarang gitu ya Kak. Oke. Dan bahkan temenku tuh ada yang kayak ya udah lama gak ketemu ya, temen SMA, terus ketemu lagi tuh kayak siapa nih gitu loh, kayak beda orang ya, kayak kaget. Iya, siapa nih gitu kan, padahal sama aja. Mungkin karena ini versi terbaru dari aku, bener. yang kalian tuh masih asing gitu, padahal ya ini aku membentuk diriku yang sedemikian rupa gitu. Oke. Aku juga mau nanya nih Kak, ada nggak sih Kak kesibukan lain Kak Almas selain di bidang beauty pageant dan modeling ini? Mungkin di luar itu Kak Almas juga ada atau gimana Kak? Mungkin boleh diceritain juga ke teman-teman Hires. Oke, kalau dulu ya, kalau dulu tuh aku aktif banget juga di organisasi. Jadi organisasi di kampus, aku ikut magang juga. Jadi dulu tuh semua aku ikutin. Karena tadi aku tuh benar-benar ngejar apa yang namanya kesempatan. Nanti sih kalau bukan sekarang gitu. Jadi pernah join BEM. BEM Univ atau fakultas? Enggak, fakultas. Fakultas. Fakultas dan juga IMM ya. IMM aku ikut. Terus apalagi ya, KPU mungkin dulu ikut. Jadi bukan menyempatkan, tapi enggak mau menyanyiakan. Iya, benar banget. Kayak mumpung masih muda kayak diikutin semuanya gitu loh, daripada nanti kayak udah selesai lulus kuliah kayak nyesel gitu kan, kayak nyeselnya di belakangan kayak kenapa sih dulu aku nggak ikut ini, harusnya kan bisa gitu. Soalnya penyesalan tuh di akhir. Iya benar, kalau di awal pendaftaran. betul banget. Jadi tipes-tipes dulu aja nggak apa-apa, soalnya nanti yang kita dapetin itu kerasa banget nanti. Soalnya semuanya tuh proses. Benar banget. Langsung jadi hasilnya. Nanti kalau mungkin di dunia kerja ya. Setelah kalian ikut organisasi atau apapun itu, kalian dapet hasilnya itu nggak instan, tapi nantinya nggak tahu kapan juga. Pasti ada waktunya sendiri-sendiri kayak, oh iya, ini yang dulu aku dapetin ya. Sekarang aku bisa ngatasin apapun dari
pembelajaran yang aku laluin dulu gitu. Bener. Jadi semuanya tuh nggak ada yang instan ya Sobat Hires. Semua itu butuh proses yang panjang gitu. Jadi kayak kalau kalian ngerasa kayak yang, ih kok ini kayak gini-gini aja, nge-stuck aja, mungkin dinikmatin dulu aja prosesnya. Karena masih ada perjalanan panjang yang masih harus kita laluin. Buat hasil itu nanti bakal kelihatan kok. Kita bakal sampai di garis finish itu. Soalnya usaha nggak mengkhianati hasil. Bener banget. Balik sih. Hasil nggak mengkhianati usaha. Bener kok. Oh bener. Aduh. Jangan malu ya. Gak apa-apa, bener kok tapi. Oke. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan dan saran Kak Almas buat teman-teman nih yang sekarang masih aktif berkuliah gitu, kayak yang pengen membagi waktu mungkin atau pengen juga nih punya kegiatan gitu Kak di luar kampus seperti Kak Almas ini, kayak mungkin ada juga nih Sobat Hires yang pengen terjun ke dunia beauty pageant itu, saran-sarannya mungkin pesan-pesannya bisa Kak Almas sampaikan buat teman-teman Hires. Oke, kalau aku misalnya tadi ya jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau ada kesempatan ambil aja. Tapi kalian juga harus sadar dengan diri kalian. Kalian mampu nggak? Nah, itu pertanyaan pertama. Apakah aku mampu kalau aku ikut ini itu? Apakah aku bisa membagi waktu aku? Jadi jangan juga kalian memaksakan diri. Karena yang tahu kayak gimana kalian itu diri sendiri. Jadi kalau emang pengen ikut ini itu yang di luar kampus, nggak apa-apa banget, karena itu selain membangun relasi juga membangun branding kalian kan, dan itu juga perlu buat nanti setelah kalian lulus. Tapi kalau emang kalian pengen fokusnya di akademik, itu juga bagus banget. Kenapa? Dengan kalian fokus ke akademik, kalian tuh bisa wujudin kayak entah itu nerbitin jurnal atau apa, nilai yang bagus, umur itu juga prestasi yang membanggakan banget. Jadi prestasi nggak cuma diraih dari non akademik aja, di akademik juga bisa. Benar banget. Kalau udah pakai toga nih ya, terus kumlot bangga banget nggak? Sebangga itu kan? Iya benar banget. Itu prestasi, benar banget. Jadi prestasi itu bukan terpaku dari seberapa banyak piala yang kita dapat, tapi juga apa ya, kayak tantangan setiap hari yang bisa kita laluin itu juga prestasi loh Sobat Hires buat kita. Jadi jangan pernah takut buat mencoba gitu. Coba semua selagi kita masih muda gitu. Betul banget. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Kak Almas udah mau hadir di Hai Podcast buat episode kali ini, buat berbagi pengalaman dan cerita Kak Almas, gimana sih pengalaman dan cerita Kak Almas di beauty pageant dan modeling ini. Nah, aku harap obrolan kita hari episode kali ini tuh bisa membawa insight baru buat Sobat Hires yang pengen nih kayak berprestasi juga nih di bidang non akademik, lebih tepatnya ada juga mungkin yang pengen terjun ke dunia beauty pageant. Nah, semoga episode kali ini bisa menginspirasi Sobat Hires lainnya. Untuk Almas juga semoga sukses ke depannya, buat skripsinya juga semangat, semangat untuk menghadapi kegiatan yang akan datang juga. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Sobat Hires yang udah setia buat dengerin podcast kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!